فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق، تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Pembahasan yang lalu kita mempelajari tentang al-mizan. Apa yang dimaksud dengan al-mizan ini? Indak ya Jabir. Yaitu timbangan yang Allah Subhanahu wa taala letakkan di hari kiamat untuk menimbang amalan-amalan para hamba. Di antara keyakinan ahli sunnati wal jamaah terkait mizan, berapa jumlah mizan di hari kiamat? Sakif 1. Pendapat yang paling kuat dalam masalah ini bahwasanya mizan di hari kiamat hanya 1. Dan tentang kaifiyahnya, bagaimana satu timbangan menimbang sekian banyak amalan-amalan para hamba. Maka perkara hari kiamat, perkara yang kita tidak bertanya-tanya tentang bagaimananya, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mampu atas segala sesuatu. Sebagaimana pula kita tidak perlu bertanya-tanya sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Mu'tazilah, bertanya-tanya tentang bagaimana amalan itu ditimbang, padahal amalan kan sesuatu yang tidak bisa diindera, sesuatu yang sifatnya maknawi. Dan sesuatu yang ditimbangkan harus memiliki bentuk, memiliki berat. Maka kita katakan bahwasanya perkara hari kiamat berbeda dengan perkara-perkara di dunia. Nah, Allah bisa saja mengubah sesuatu yang maknawi menjadi sesuatu yang memiliki bentuk. Sebagaimana kematian, al-maut. Kematian sesuatu yang sifatnya maknawi, tapi di hari kiamat didatangkan kelak dalam bentuk apa? Mujahid, dalam bentuk kambing. Kematian kelak di hari kiamat ikhwan akan didatangkan dalam bentuk kambing, kemudian disembelih di antara surga dan neraka, yang masing-masing penduduk surga dan neraka melihatnya, untuk menunjukkan bahwasanya tidak ada kematian lagi, yang ada adalah kekekalan. Baik. Terkait masalah mizan ini, yang rajih adalah 1. Dalilnya apa? Indah ya Abdullah. Kalimatani khafifatani 'ala lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani ila rahman, subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim. Pendalilannya di mana? Thaqilatani fil mizan, disebutkan dalam bentuk mufrad, menunjukkan 1. Lalu bagaimana menjawab dalil-dalil dari Al-Quran yang datang dalam bentuk jamak? Wa nad'ul mawazinal qisṭa faman thaqulat mawazinuh. Bagaimana menjawabnya indak ya Khadir? Nah, ahsan, yaitu datang dalam bentuk jamak. Nah,
Taib yang dimaksud adalah apa? Hal-hal yang ditimbang, yaitu terkait banyaknya perkara yang ditimbang maka didatangkan dalam bentuk jamak. Nah, dan mizan ini diyakini memiliki apa padanya? Indaki akbar, 2 daun timbangan, kifatan. Dalilnya apa? Bahwasanya mizan di hari kiamat memiliki 2 daun timbangan. Hadis yang masyhur yang dinamakan dengan sebutan apa? Aba Suhaib. Hadis bitaqah, di mana di situ gulungan-gulungan catatan amalan buruk diletakkan di 1 daun timbangan. Kemudian bitaqah yang bertuliskan la ilaha illallah diletakkan di daun timbangan yang lain. Dan juga para ulama menyebutkan bahwasanya timbangan ini memiliki lisanul mizan, yaitu sesuatu yang menunjukkan berat yang mana, apakah seimbang ataukah berat salah satu sisi. Nah, dalilnya apa untuk penetapan lisanul mizan ini, Zikri? Taib, dalilnya adalah ijma' para salaf, sebagaimana ditegaskan oleh siapa yang menukilkan ijma' dalam masalah ini, karena untuk nas kita tidak mendapatinya, tapi telah dikutip ijma' oleh siapa? Indaka Hudzaifah Abu Ishaq Az-Zajjaj. Nah, sebagaimana disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Nah, kemudian apa hikmah ditimbangnya amalan-amalan hamba, padahal Allah Subhanahu wa taala Maha tahu tentang kadar amalan-amalan masing hambanya. Kenapa perlu ditimbang segala? Nah, wal jawab, padahal ini ikhwan terdapat padanya beberapa hikmah. Disebutkan oleh Imam Ibnu Jauzi rahimahullahu taala 5 hikmah ditimbangnya amalan-amalan para hamba di hari kiamat kelak. Al-awwal imtihanul khalqi bil imani bidzalika fid dunya. Yang pertama, untuk menguji para makhluk terkait keimanan terhadapnya di dunia. Beriman tidak dengan khabar Allah bahwasanya amalan-amalan kelak akan ditimbang. Dan di sini saja kita perhatikan manusia sudah terbagi, ada yang beriman, ada yang mengingkari. Bahkan di antara mereka menisbahkan kepada Islam, seperti orang Mu'tazilah, mereka mengingkari adanya mizan. Ini hikmah yang pertama, untuk menguji keimanan para hamba. Yang kedua, idharu alamatis sa'adati wasyaqawati fil ukhra, untuk menampakkan tanda-tanda kebahagiaan dan tanda kesengsaraan di akhirat. Kenapa? Karena tahapan mizan ini kan belum akhir, masih ada tahapan-tahapan berikutnya. Nah, dengan dipancangkannya mizan dan ditimbangnya amalan-amalan hamba, akan diketahui, oh ini ahlus sa'adah dan yang itu ahlus syaqawah. Kemudian hikmah yang ketiga, ta'riful ibadi ma lahum min khairin wa syarrin. Yang ketiga, untuk memberitahu para hamba apa yang mereka miliki dari kebaikan dan keburukan. Sehingga apa? Sehingga tidak merasa dirinya terzalimi, karena tahu kebaikannya seberapa dan keburukannya seberapa. Ar-rabi'ah iqamatul hujjati alaihim, yang keempat untuk menegakkan hujjah atas mereka. Sehingga jelas bagi ahlu sa'adah, jelas dia hujjahnya, dan orang-orang yang celaka, yang sengsara juga jelas.
sehingga tidak protes kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, al-i'lam bi anna Allah 'adilun la yadhlim. Untuk memberitahu para hamba bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu zat yang maha adil, tidak menzalimi hambanya sedikit pun. Nah, ini 5 hikmah yang disebutkan oleh Imam Ibnu Jauzi rahimahullah taala dalam Zadul Masir terkait ditimbangnya amalan-amalan para hamba. Sekarang kita masuk pada pembahasan berikutnya, nashrud dawawin. Yaitu dibukanya kitab-kitab catatan amalan para hamba dan diberikannya kepada masing-masing. Taib, atau dengan kata lain dibagi-bagikannya catatan-catatan para hamba, catatan amalan. Qala al-'alama Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, atau sebelumnya dalam matan qala al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu taala, wa nashrud dawawin wa tunsyarud dawawin wa tatayaru sahaiful a'mali ilal aiman wasyama'il. Dibenarkan harakatnya. Di antara keyakinan ahli sunnati wal jamaah terkait hal-hal yang terjadi di hari kiamat, yaitu watun syaru ad-dawawin. Kalau akan apa? Akan dibagi-bagikan ad-dawawin, yaitu lembaran catatan-catatan amalan. Wa tatayaru sahaiful a'mal, dan juga apa? Ya, bertebarannya lembaran-lembaran catatan amalan ilal aimani wasyama'il, menuju ke sisi kanan dan sisi kiri masing-masing hamba. Kemudian mereka mengambilnya. Nah, sehingga terbagi menjadi 2 golongan, ahlul yamin dan ahlus shimal, ashabul yamin dan ashabus shimal. Qala Allah azza wa jalla, fa amma man utiya kitabahu bi yaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Adapun orang-orang yang diberi kitab catatan amalannya dengan tangan kanan, maka dia akan dihisab dengan hisab yang mudah dan akan kembali kepada keluarganya dalam keadaan gembira. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrihi fasawfa yad'u thubura wa yasla sa'ira. Adapun orang-orang yang diberi kitab catatan amalannya dari belakang punggungnya, maka dia akan apa? Akan fasawfa yad'u thubura. Nah, yaitu meneriakkan teriakan-teriakan yang menunjukkan mereka itu celaka. Baik. Yad'u thubura, yaitu teriakan menunjukkan kecelakaan. Celakalah aku, binasalah aku. Karena tahu ketika menerima catatan dari arah belakang punggungnya, maka ini alamat kecelakaan. Wa yasla sa'ira, dan dia akan masuk ke dalam neraka yang menyala-nyala. Baik. Dan dalam ayat yang lain di surat Al-Haqqah, wa amma man utiya kitabahu bishimali, dengan tangan kiri, yang nanti akan disebutkan bagaimana taujih mensinkronkan ayat yang menunjukkan orang-orang celaka menerima dengan tangan kiri, dan ayat yang lain menerima dari belakang punggungnya. Qala al-'alama Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, nashrud dawawin. An-nashru lughatan fathul kitab aw bathul syai'. An-nashr secara bahasa yaitu pembukaan kitab
membuka kitab catatan atau bathu syai' atau penyebaran suatu hal. Wa syar'an idharu sahaifil a'mali yaumal qiyamati wa tawzi'uha. Adapun secara syar'i yang dimaksud dengan nashrud dawawin yaitu dinampakkannya lembaran-lembaran catatan amalan-amalan pada hari kiamat dan dibagi-bagikannya kepada masing-masing hamba. Wad-dawawin jam'u diwan wa huwa lughatan al-kitabu yuhsa fihi al-junud. Naam, wa nahwuhum. Yang dimaksud dengan dawawin daftar, kan? Jamak dari diwan yaitu daftar, lembaran daftar. Kitab daftar, makanya diungkapkan di sini secara bahasa diwan itu adalah al-kitab yuhsa fihi al-junud wa nahwuhum, yaitu suatu kitab catatan yang biasa ditulis di situ nama-nama para tentara, atau pegawai atau misalnya para thalabah, itu diwan. Baik, makanya terkadang ada kitab Diwanus Syu'ara, itu daftar para penyair dan seterusnya. Dan yang dimaksud di sini dawawin ya kitab catatan amalan. Wa syar'an, adapun pengertian secara syar'i ad-dawawin yaitu as-sahaif allati uhsiyat fiha al-a'mal allati katabaha al-malaikatu 'ala al-'amil. Secara syar'i yang dimaksud dengan dawawin adalah lembaran-lembaran yang ditulis padanya amalan-amalan, atau yang didetilkan padanya amalan-amalan yang dituliskan oleh para malaikat atas orang yang beramal. Detail, yang kecil, yang besar, tidak ada yang terluputkan. Nah, semuanya ditulis. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala tegaskan dalam Al-Qur'an, "Man ya'ti bil ayah 'inda yarifki." Wa wudi'al kitab fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi. Letakkanlah kitab catatan amalan. Maka orang-orang mujrimin begitu takut dengan apa yang tertulis di dalamnya. Wa yaqulun ya wailatana ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Mereka mengatakan, oh betapa celakanya kami. Apa kitab ini yang tidak terluputkan yang kecil maupun yang besar kecuali tertulis secara detail. Wa wajadu ma 'amilu hadira wa la yadhlimu rabbuka ahada. Maka mereka mendapati apa yang mereka lakukan hadir di situ, tertulis semuanya. Dan Rabbmu tidak menzalimi siapapun. Qala fa nashrud dawawin idharu sahaifil a'mali yaumal qiyamah. Sehingga nashrud dawawin maksudnya adalah dinampakkannya lembaran-lembaran catatan amalan pada hari kiamat. Fatatayaru ilal aimani wasyama'il, kemudian bertebaran menuju ke sisi kanan dan sisi kiri masing-masing hamba. Wa huwa thabitun bil kitabi wa sunnati wa ijma'il ummah, dan ini perkara yang hak, yang sabit berdasarkan dalil dari Alkitab dan Sunnah serta ijma' umat ini. Bukan ijma' ulama saja, tapi ijma'ul ummah berijma' tentangnya. Qala Allah Ta'ala fa amma man utiya kitabahu bi yaminih fa sawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri fa sawfa yad'u thubura wa yasla sa'ira innahu kana fi ahlihi masrura. Al-ayat. Qala Ibnu Katsir rahimahullahu taala thuburan ay khasaran wa halakan. Oh, betapa rugi, betapa celakanya kamu. Ini bagi yang menerima catatan amalan dari sisi kiri arah belakang punggungnya.
Wa qauluhu ta'ala wa amma man utiya kitabahu bishimalihi fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Adapun orang-orang yang diberi kitab catatan amalannya dengan tangan kirinya, maka dia mengatakan ya laitani lam uta kitabiyah. Oh, seandainya saja aku tidak diberi kitab catatan amalan ini. Karena apa? Dengan menerima dari sisi kiri saja sudah merasa mereka celaka. Ini dalil dari Al-Quran. Wa an Aisyah radhiyallahu anha annaha sa'alatin Nabiy sallallahu alaihi wasallam hal tadruna ahlikum? Qal amma fi thalathati mawatin fala yadhkuru ahadun ahadan indal mizan hatta ya'lama ayakhiffu mizanuhu am yathqul wa 'inda tatayuris suhufi hatta ya'lama ayna yaqa'u kitabuhu afi yaminihi am fi shimalihi am min wara'i dhahrihi wa 'inda as-sirati idza wudi'a baina dhahrai jahannam hatta yajuz. Rawahu Abu Dawud wal Hakim wa qala sahihun ala syartihima. Dan dalam catatan kaki bisa dilihat bahwasannya hadis ini akhir dari pembahasan adalah hasan li ghairi. Naam. Baik, walaupun pada masing-masing jalan ada kelemahan, tapi masih bisa terangkat dengan penggabungan dua jalan periwayat. Sehingga hadis hasan li ghairi. Perhatikan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya beliau bertanya, annaha sa'alatin Nabiy sallallahu alaihi wasallam, hal tadruna ahlikum? Hal tadkuruna ahlikum? Apakah kalian akan mengingat keluarga-keluarga kalian? Aisyah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat kelak, apakah kalian akan mengingat istri kalian? Atau kalau itu diarahkan kepada Nabi, apakah Anda akan mengingat istri-istri Anda? Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam jelaskan secara umum keadaan manusia. Qal amma fi thalathati mawatin fala yadhkuru ahadun ahada. Adapun pada 3 tempat, maka tidak ada seorang pun yang akan mengingat orang lain. Yang pertama indal mizan, ketika ditegakkan mizan, yaitu timbangan catatan amalan. Hatta ya'lama ayakhiffu mizanuhu am yathqul, sampai dia tahu apakah timbangan tersebut akan ringan ataukah berat. Itu terkait catatan, terkait apa? Amalan kebaikannya. Kebaikannya ringan atau kebaikannya berat. Kemudian yang kedua, inda tatayuris suhuf, ketika lembaran-lembaran bertebaran, dibagi-bagi bertebaran, hatta ya'lama aina yaqa' kitabuh, sampai dia tahu di mana jatuhnya kitab catatan amalannya. Afi yaminih am fi shimali, apakah di sisi kanan atau sisi kirinya. Dan ini juga tidak bisa kemudian dia lari-lari pokoknya biar jatuhnya di sisi kiri, tidak bisa. Cuman bisanya menunggu. Nah, dengan penuh kecemasan, kitab itu akan apa? Akan jatuhnya di sisi kanan atau sisi kiri. Amin wara'i dhahri, atau dari belakang punggung mereka, atau dari belakang punggungnya. Kemudian yang ketiga, wa inda sirat idza wudi'a baina dhahrai jahannam hatta yajuz, dan pada saat melewati sirat, ketika diletakkan di atas neraka jahanam, baina dhahrai jahannam, yaitu dipancangkannya jembatan di atas neraka jahanam.
Tidak akan ingat siapapun hatta yajuz, sampai dia melewatinya. Nah, hadis rawahu Abu Dawud wal Hakim, dan telah kita lewati tadi ada khilaf bahwa tentang tashih dan tad'if hadis ini. Nah, maka tapi dengan adanya dua jalan bisa apa? Bisa dihasankan. Baik. Wa ajma'al muslimun ala thubuti dzalik, dan kaum muslimin berijma tentang sabitnya nasrud dawawin ini. Di antara yang menukilkan ijma bisa dilihat di antaranya yang pertama Abul Hasan Al-Asy'ari dalam Risalah ila Ahli Tsaghr. Dan telah kita baca tadi ada sebagian yang menerima dengan tangan kanan, kemudian dalil menunjukkan ada yang menerima dengan tangan kiri dan yang dari belakang punggung mereka. Nah, bagaimana sifat pengambilan kitab ini? Sifat akhdil kitab, sifat mengambil kitab catatan amalan tadi. Al-mu'min ya'khudhu kitabahu biyaminihi fayafrahu wa yastabshir. Orang yang beriman, dia akan mengambil kitab catatan amalannya dengan tangan kanan, kemudian bergembira dan berbahagia. Wa yaqul ha umqra'u kitabiyah. Inilah, bacalah kitab. Nah, kenapa? Karena dengan diterimanya dengan catatan, diterima dengan tangan kanan, ini sudah alamat kebahagiaan. Wal kafir ya'khudhuhu bi shimalihi aw min wara'i dhahri. Adapun orang kafir, maka dia mengambilnya dengan tangan kanannya atau dari belakang punggungnya. Fayat'u bil wail was sabur. Kemudian dia meneriakkan ungkapan apa? Kebinasaan dan kecelakaan. Wa yaqul ya laitani lam uta kitabiyah wa lam adri ma hisabiyah. Oh, seandainya saja aku tidak diberi kitab catatan amalanku ini, dan aku tidak tahu apa yang saya tertulis padanya. Dan telah kita lewati tadi, mereka juga mengatakan apa? Fasaufa yad'u thubura. Nah, mereka meneriakkan teriakan yang mengungkapkan kebinasaan mereka. Walam adri ma hisabiyah ay laitani kuntu nasyan mansiyya walam ub'ats wa uhasab. Yaitu seandainya saja aku suatu makhluk yang dilupakan, dalam artian tidak dibangkitkan, tidak pula dihisab. Tidak dibangkitkan, tidak dihisab, tidak ditunjukkan amalan-amalannya. Ini harapan mereka, berharap untuk seperti apa? Binatang-binatang yang setelah mati selesai perkaranya. Ini sifat bagaimana mereka mengambil catatan amalan-amalannya. Dan hikmah tentang disebarnya lembaran-lembaran catatan ini sebagaimana dalam ayat wa idzas suhufu nusyirat, dan tatkala suhuf, lembaran-lembaran catatan, nusyirat, dibagi-bagikan. Disebutkan oleh Imam As-Safari ini rahimahullahu taala, wa inna ma yu'ta bis suhufi ilzaman lil ibad wa raf'an lil jadali wal inad. Hanyalah didatangkan lembaran-lembaran catatan amalan ini, hikmah utamanya adalah ilzaman lil ibad,
untuk mengilzam para hamba bahwasanya ini keadaanmu, ini apa yang kamu perbuat dulu. Wa raf'an lil jadali wal inad, dan untuk mengangkat, menghilangkan perdebatan dan pembangkangan, agar apa? Tidak ada yang ngeyel lagi dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagian ulama ikhwan mensinkronkan terkait keadaan orang kafir yang menerima dengan tangan kanan, dan pada ayat yang lain dari belakang punggung. Kalau Syekh Ibnu Utsaimin kita perhatikan, beliau menggunakan kata au, ya'khudhu bishimalihi au min wara'i dhahri, menunjukkan ada dua kaifiyah. Ada yang mengambil dari sisi kirinya atau dari belakang punggungnya, tapi apa? Dengan tangan kiri. Baik. Dan As-Safari rahimahullah ta'ala mengatakan, yu'tal kafiru kitabahu bishimalihi min wara'i dhahri bi an tukhla'a au yudkhilaha min sadrihi au tulwa, wa yu'tal mu'min al-'asi kitabahu bishimalihi min amamih, wa yu'tal mu'min at-ta'i kitabahu biyaminihi min amamih. Ini perincian yang dibawakan oleh Imam As-Safari rahimahullah ta'ala untuk mensinkronkan riwayat tadi. Kalau kafir, ya orang kafir, dia akan diberi kitab catatan amalannya dengan tangan kiri dari belakang punggungnya. Taib, dari belakang punggung. Taib, bi an tukhla'a aw yudkhilaha min sadri aw tulwa, yaitu dari belakang punggung berikan tangannya diputar ke belakang. Atau beliau katakan di sini dimasukkan ke dadanya dari belakang. Wallahu ta'ala alam tentang kaifiyah secara detail, tapi yang jelas dengan tangan kiri dari arah belakang. Ini untuk kafir. Adapun mukmin yang bermaksiat, maka dia menerima dengan tangan kiri tapi dari arah depan. Ini bedanya antara kafir dan mukmin yang bermaksiat, yang lebih berat keburukannya. Tangan kiri depan, mukmin yang bermaksiat. Jadi orang kafir itu apa? Tangan kiri di arah belakang dari arah punggungnya. Adapun mukmin yang bermaksiat, maka apa? Dengan tangan kiri dari arah depan, tangan kiri depan. Kemudian yang ketiga, mukmin yang bertakwa, mukmin yang taat kepada Allah, maka inilah yang menerima dengan catatan amalannya, menerimanya dengan tangan kanan dari arah depan. Baik. Dan terkait mukmin ahli maksiat tadi terjadi khilaf. Imam Al-Mawardi rahimahullah ta'ala menegaskan bahwasanya yang masyhur seorang yang fasik, jika mati di atas kefasikannya tapi masih masuk kategori muslim, mukmin, walaupun dia belum bertaubat, tetap akan menerima dengan tangan kanannya. Taib. Kemudian menghikayatkan pendapat yang lain yang tawakuf dan mengatakan bahwasanya tidak ada yang mengatakan mukmin itu mengambil dengan tangan kiri. Ini penegasan Imam Al-Mawardi yang berbeda dengan apa yang disebutkan oleh As-Safari ini tadi. Menunjukkan akhwan terkait usatul muwahhidin,
terkait ahli tauhid yang bermaksiat, bagaimana pengambilan kitab catatan amalannya, terjadi khilaf. Adapun kafir dan mukmin yang taat jelas. Kafir dengan apa? Zikri tangan kiri dari arah belakang punggungnya. Mukmin yang taat mengambil dengan apa? Cahaya tangan kanan. Sekarang yang terjadi khilaf, mukmin yang bermaksiat dan mati di atas kemaksiatannya, atau mukmin yang fasik, terjadi khilaf. Taib dihikayatkan oleh Yusuf bin Amr dari kalangan Malikiyah, ikhtalafa fi usatil muwahhidin. Faqila ya'khuduna kutubahum bi aymanihim wa qila bi syama'ilihim. Wa 'ala al-qawli bi annahum ya'khudunaha bi aymanihim qila ya'khudunaha qabla ad-dukhul fi an-nar. Fayakunu dhalika 'alamatan 'ala 'adami khuludiha fiha. Wa qila ya'khudunaha ba'da al-khuruj minha wallahu a'lam. Taib. Dikatakan bahwasanya mereka mengambil kitab catatan amalannya tetap dengan tangan kanan. Pendapat kedua mengatakan dengan tangan kiri. Dan berdasarkan pendapat yang mengatakan mengambil dengan tangan kanan mereka, mereka mengambilnya sebelum masuk ke dalam neraka, sehingga itu sebagai tanda bahwasanya mereka tidak akan kekal. Tapi setelah tahu mereka akan masuk neraka sebagai hukuman atas kemaksiatannya. Dan yang lainnya mengatakan mengambilnya setelah keluar dari neraka. Tapi ini kita butuh dalil tentangnya. Dan Syekhuna Kamal Al-Adani rahimahullahu ta'ala setelah memaparkan khilaf dalam masalah ini, mentarjih qal as-sahih anna al-'asi min ahli tauhid yu'amalu mu'amalata ahli al-iman fi akhdhi kitabihi biyaminih. Faman hadha alladhi salima min al-ma'asi min ahli tauhid illa man asamahu Allah subhanahu. Baik. Yang sahih bahwasanya pelaku maksiat dari ahli tauhid, dia disikapi seperti ahli iman, disikapi dengan pensikapan terhadap ahli iman. Kenapa? Karena ada tauhid, mukmin, yaitu dia mengambil dengan tangan kanannya. Karena apa? Siapa yang selamat dari kemaksiatan secara totalitas dari kalangan ahli tauhid? Tidak ada kecuali orang-orang yang betul-betul diberi ismah, diberi kemaksuman oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti ya kawan, apa yang dirinci oleh Imam As-Safari ini butuh dalil. Butuh dalil bahwasanya usatul muwahhidin menerima dengan tangan kiri tapi dari arah depan, beda dengan kafir arah kiri dari belakang. Baik, tetap kita katakan selama dia mukmin maka menerima dengan tangan kanannya. Baik, wallahu ta'ala a'lam. Naktahi bihadza, subhanakallah.